proses hukum dimulai. Yep. Saya ingin tidak ada keraguan sedikit pun dan lakukan penyidikan. Kalau ada pihak terkait, buka saja, nggak usah ragu-ragu. Salah dong kalau dipergunakan, kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan, saya pasti nggak akan itu dong, ngasih balik dong. Jangan aku, saya juga masih banyak utang kok kan, gitu kan prinsipnya kan. Kita kan nolong aku karena ngeliat matanya seperti itu kan, ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang kasih gitu. Walaupun kita bagi-bagi itu tidak pernah jadi kita pakai. Iya, tidak pernah kita pakai sama sekali karena Novinya baper gitu. Dia iri dan dia cemburu. Uangnya masuk ke rekeningnya Agus lebih banyak. Kita ngakir bang, ya? Nggak ada urusan. Makanya gini, makanya otak sama mulut duluin otak. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Sekolah di mana bro? Jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya ini nih ya sini. Kalau sampai nanti Agus pada akhirnya tidak dapat penyembuhan, sementara ada uang yang tersedia untuk pengobatan, ada orang menawarkan juga untuk mencabut LP, ada tawaran uang, dan pada akhirnya Agus tidak dapat pengobatan dalam rangka penyembuhan, yang bertanggung jawab adalah orang yang sekitarnya. Siap. Bandingkan dengan kasus anaknya Vanessa Angel, kan orang kaya, tapi karena donasi orang membantu akhirnya membuat rumah sendiri ya, betul. Sampai sekarang masih dapat yayasan. Itu pribadi dia. Kalau sekarang kan yayasannya kan si Novi, namanya Yayasan Kemanusiaan. Nah, ketika harusnya dia nggak boleh ngecek mutasi, tapi karena namanya Itu kalimat aja buat rekan sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Sekolah di mana bro? Sekolah di mana bro? uang sudah di Novi 1,3 miliar, apalagi yang mau dikejar dari orang ini? Mereka orang susah. Agus belum 100% sembuh, tapi kalau membuat luka yang membuat Agus depresi sampai ingin bunuh diri. Ini yang terjadi Mas Uya. Yang kita harapkan. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak sih mana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Yang menyimpang ini Agus. Tuh. Nah artinya kalau saling uang ini dikuasai oleh Novi sudah sangat tepat. Saya salut sama Novi. Aduh, kalau dengar kayak gini jadi makin ngelus dada. Yang tadinya kita donasi buat bantu Agus buat berobat, malah mau dipakai buat bayar utang. Kebayang nggak sih kecewanya kita yang udah nyisihin uang buat bantu? Apalagi yang donasi kayak kamu udah 3 juta dan sekarang mikir malah pengen duitnya balik aja. Bener juga, kadang kalau udah cukup dijelasin sama Bang Densu, ngapain juga uya-kuya masih undang sana-sini kayak ngasih panggung buat drama. Lihat aja deh. Keluarga jawabannya berubah-ubah tiap podcast. Bukannya ngasih klarifikasi, malah kayak makin bikin penonton bingung. Padahal bisa banget ini diselesaikan tanpa bawa kemana-mana. Apalagi sampai pengacara perang. Intinya sih, Agus gak dihujat cuma karena kondisinya. Tapi ya, karena kelakuan dan pilihannya sendiri. Jadi barusan ini, Teh Novi itu ada menghubungi aku. Dan dia menanyakan tentang seseorang yang dia nggak pernah kenal sebelumnya. Terus tiba-tiba ngejudge Teh Novi ini itu ya. Nah kurang lebih inilah potongan-potongan story perempuan itu. Untuk Teh Novi ya, mantan leci nggak usah diladenin Teh, bener. So kepinteran lagi, maksud gue kalau misalnya bidangnya udah dileci, udah leci aja. Mbak Leci ada baiknya nggak usah utak-atik urusan si Agus deh, beneran ya. Fokus aja sama Blue Angels Jayapura, fokus aja sama eksekutif Bali, ceplosan kan. Buat Teh Novi, semangat. Saya tahu perjuangan Teh Novi untuk si Agus ini bagaimana ya dari awal. Dan saya ini salah satu orang yang posting untuk menggalang dana open donasinya si Agus ini. Dan saya tahu seorang Pratiwi Novianti kalau udah ngebantu orang tuh kayak gimana. Kalau kalian bilang, alah ngebantuin orang harus dikontenin. Semua yang muncul di YouTube-nya Teh Novi, semua yang tayang,
itu berdasarkan persetujuan dengan orang yang ada di konten. Kalau misalnya kalian bilang, alah makan duit dari konten, lah namanya YouTuber. Tapi yang jelas saya bisa pastikan Teh Novi tidak makan uang donasi. Dia mungkin bisa dapat banyak dari konten-konten YouTube, tapi tidak sepeser pun dia ambil uang dari donasi untuk kepentingan pribadinya. Yang jelas Novi itu amanah. Jadi semua yang kalian sumbangkan itu nyampe ke orang yang dituju. Itu yang penting. Wah, salut banget buat Teh Novi yang udah mau berjuang tanpa lelah. Terima kasih juga buat Kak Yolo yang selalu ada dan mendukung yang benar, bukan malah ikut-ikutan meramaikan masalah atau tambah drama. Memang beda ya, karakter orang yang tulus dan punya hati. Teh Novi ini memang kayak malaikat buat banyak orang. Orang yang bantu dengan niat baik, apalagi buat mereka yang benar-benar butuh. Dan buat yang sekarang sibuk nyerang Teh Novi, bukannya fokus bantu Agus berobat, malah sibuk cari panggung. Duh, niatnya bantuin orang atau sekadar bikin gaduh? Teh Novi tetap semangat. Netizen yang paham mana yang benar dan salah pasti selalu dukung Teh Novi. Ingat, yang tulus selalu menang di akhir. Yang Novi lakukan adalah bentuk tanggung jawab secara moral dan sosial. Tidak lain tidak bukan. Bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial dikarenakan Teh Novi selaku inisiator yang menyampaikan kepada publik dan menggalang donasi untuk Agus. Sekarang sikapnya Teh Novi kepada Mas Agus bagaimana? Silakan. Apa yang siapkan Novi sekarang? Kalau aku pribadi sih, dengan proses yang berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus untuk melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana kita kan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar, nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin itu statement dari Teh Novi. Sesi berikutnya adalah apa? Jadi sedikit om nih. Ada 2 poin lagi sedikit. Ini mungkin catatan kita waktu cek mutasi ya dari tanggal 25 September sampai 7 Oktober. Ini di sini tanggal 27 September, 28, 29, 30 sampai tanggal 5 itu sekian hari keluar 50 juta transfer. Dan yang kita kaget yang untuk pengobatan itu hanya 911.000 di RSCM untuk ya, sedangkan mutasi kredit yang kita lihat uang masuk gitu ya 14,9. Nah itu yang juga jadi pertanyaan. Dan yang kedua, sesuai dengan yang Teh Novi bilang tadi tentang pengobatan Mas Agus, bahwa setelah tanggal 18 Oktober itu Teh Novi dengan tegas menyatakan apa yang dia lakukan untuk Agus adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Dia cuma ingin memastikan donasi yang sudah publik berikan benar-benar sampai untuk pengobatan Agus. Jadi, meskipun sekarang malah dilaporkan, Teh Novi siap menghadapi konsekuensinya. Bukan karena mau menantang, tapi karena dia merasa sebagai inisiator donasi sudah seharusnya memastikan semuanya berjalan sesuai tujuan awal. Ada 2 poin yang jadi sorotan. Pertama, dari laporan mutasi rekening, ada aliran keluar dana sekitar 50 juta per hari. Sementara biaya pengobatan hanya sekitar 911.000 di RSCM. Kedua, dana donasi yang dikumpulkan totalnya hampir 5 miliar. Ini yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Semua donatur pasti ingin uang mereka dipakai untuk pengobatan Agus, bukan buat hal lain. Dan kalau Agus mau, Teh Novi terbuka untuk terus berkomunikasi dan memastikan dana digunakan sesuai rencana. Nah, gimana nih menurut kalian?